Shalom, Shalom, Haleluya. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menghampiri tahtanya yang kudus. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh ada Tuhan saat ini semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami minta Tuhan urapan-Mu Tuhan hadir, mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan memegang otoritas penuh Tuhan pada ibadah pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan menjamah setiap kami yang hadir pagi hari ini, dipenuhi dengan urapan dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, saat pagi hari ini Tuhan, kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Dengan sepenuh hati kami Tuhan, kami membawa hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Bawa persembahan ke tempatku,
Namamu besar dan layak dipuji Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Haleluya. Kami undang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau pujikan Tuhan. Beri sukacita yang luar biasa buat dia. Haleluya. Sebab tidak berkesudahan kasihnya dalam hidup kita. Haleluya, tiada berkesudahan. Bersyukur apapun permasalahan yang kita alami, kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita mau katakan los gak rewel. Haleluya.
Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula memprajaya, kula amung percaya, ora bakal cilaka, nanging uripku ya selawina. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Gandol Gusti. Mari Bapak Ibu berdiri semuanya. Gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Bapak Ibu semuanya kami undang bagi berdiri tanpa berjoget buat Tuhan. Haleluya. Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula memprajaya, kula amung percaya, ora bakal cilaka, nanging uripku ya selawina. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula memprajaya, kula amung percaya, ora bakal cilaka, nanging uripku ya selawina. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih, saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih. Napa Bapak Ibu? Gandol Gusti. Haleluya. Inspirasi yang meriah baru. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Begitu besar pengorbananmu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Engkau rela mati Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar
kayu salib. Engkau rela mati Tuhan untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Segala pujian penyembahan telah kami naikkan Tuhan. Dan tiba waktunya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biarlah urapan dari surga turun ke atas ya Tuhan. Sehingga Tuhan apa yang disampaikannya Tuhan boleh memberkati setiap kami anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Kami serahkan pada Bu Ayuni. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur pada Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh meluangkan waktu untuk kembali datang ke rumah Tuhan. Saya melihat ada beberapa wajah baru ya. Pada waktu saya pelayanan di tempat ini belum ada. Tapi hari ini saya bersuka cita ada wajah-wajah baru yang boleh datang ke rumah Tuhan. Amin saudara. Pagi hari ini tadi dari lagu pujian yang kita sudah naikkan, saya mendengar dan kita semua menyanyikan tentang pengorbanan Yesus. Yesus sudah mati bagi kita, manusia yang berdosa, untuk menyelamatkan kita. Namun seringkali tanggapan kita berbeda. Saya akan membawa kita membuka firman Tuhan dalam satu perikop yang terdapat di dalam Lukas pasal 15. Mungkin Bapak Ibu yang bawa Alkitab atau Alkitab boleh baca ya, boleh mulai membuka karena saya tidak bawa slide, karena saya ingin semua kita terlibat untuk bisa membaca. Saudara, di dalam perikop Lukas pasal 15 ini ada 3 perumpamaan yang Tuhan berikan. Tetapi saya hanya mau mengutip 1 di antara 3 itu. Yang pertama, saya hanya mau kupas dalam 1 menit di dalam perikop yang pertama adalah tentang domba yang hilang. Dikatakan di sini, domba yang hilang. Domba itu binatang yang polos, benar? Saat dia hilang, dia tahu enggak kalau dirinya hilang? Tahu enggak? Siapa yang jawab tahu, saudara? Kalau ada domba yang hilang, dia tahu enggak kalau dirinya hilang? Tahu. Saat dia keluar dari kawanannya, dia tahu sehingga dia mengembik, be, saya hilang. Saya terlepas dari kawanan, tapi saya tidak tahu jalan pulang. Betul? Sehingga dia butuh seseorang, yaitu gembala, mencari, sehingga ada lagu 99. Ya, di mana 100 domba ada 1 hilang. Dia hanya be, tapi dia tidak tahu bagaimana jalan pulang. Gembala itu mencari, mendapatkannya. Yang kedua di dalam perikop ini adalah perumpamaan dirham yang hilang. Dirham itu uang koin, saudara, Bapak Ibu. Kalau dirham ini hilang, dia tahu enggak kalau dia hilang? Enggak tahu karena dia benda mati. Dia enggak tahu dia hilang, dia enggak tahu jalan pulang. Apa yang harus dilakukan oleh tuannya? Harus ada inisiatif dari tuannya untuk mencari. Karena dia yang merasa kehilangan, dia harus mencari dirham itu dan membawanya, mengambilnya kembali. Tapi pada pagi hari ini, saya percaya di antara kita bukan domba yang hilang, bukan dirham yang hilang, tetapi kita akan belajar satu perikop di dalam Lukas 15 mulai ayat 11 sampai ke 32. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, jamah lidah kami untuk kami boleh menyampaikan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu, dan buat kami semua mengerti apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, berbeda dengan domba dan dirham yang hilang. Kalau orang hilang, kita tersesat,
tahu enggak kalau kita tersesat? Kita tahu enggak jalan pulang? Tahu, sekarang tanya Mbah Google ya. Nah, pada pagi hari ini saya mau bicara tentang anak yang hilang. Dikisahkan ada seorang bapak yang punya 2 orang anak. Dua-duanya laki-laki. Setelah besar, mereka dibesarkan sebagai keluarga yang kaya, punya harta banyak, punya pegawai banyak. Setelah besar, anak yang bungsu, dia datang kepada bapak. Bapak, saya mau minta warisan. Bagian saya mau pergi dari rumah ini. Saya terkungkung di rumah ini. Saya mau lihat dunia luar sana. Saya lihat ada bapak-bapak di sini. Om, siapa Pak Pendeta Yeremia? Pak Gatot, saya mau tanya. Bapak masih hidup, sehat, bugar, anaknya datang minta warisan. Kira-kira bagaimana? Dikasih enggak? Pak, rumahmu 2, kasih saya 1, anaknya 2. Saya minta hak saya. Biasanya hak itu diminta sesudah warisan. Itu terjadi sesudah apa, saudara? Kalau kita meninggal, warisan itu baru namanya waris, diwariskan. Tetapi dalam cerita ini dikatakan anak itu meminta haknya saat orang tuanya masih sehat bugar. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau bapak menjadi orang tuanya, anaknya demikian, kira-kira bapak kasih enggak, Pak? Pak Gatot ya? Dikasih enggak, Pak? Pak Yeremia, kalau anaknya sudah besar terus minta, siapa yang barep itu? Yang laki? Nando minta sama pendeta, Pak, saya kesel jadi anak pendeta. Saya mau keluar negeri, minta hak saya. Kira-kira dikasih enggak? Apa yang akan dilakukan seorang ayah jika anaknya meminta? Ya, apalagi yang diminta seperti ini. Saudara Sandi, dikasih enggak kira-kira? Ya, anak 1 juga boleh minta haknya kan, dapat setengah dari harta orang tua kalau orang tuanya hidup. Kira-kira dikasih enggak? Nek makso dikasih. Saudara, Alkitab ini kalau kita baca, dia hanya ringkasan. Kalau kita mau menyerap, kita harus coba membayangkan kita ada di sana. Saya percaya ayat ini tidak hanya 1 ayat langsung bapaknya kasih. Ya, coba kita baca. Lukas 15 ayat 13. Saya minta Bapak Sandi membaca. Lukas 15 ayat 13. Bawa Alkitab, apa Alkitab? Oh, ini ada. Sorry, mulai ayat 12 dulu. Mulai ayat 12, Pak Sandi. Terima kasih. Ayat firman Tuhan hanya 2 ayat. Anaknya minta, dikasih, dijual, pergi. Betul? Dalam 2 ayat. Tetapi saya percaya bapak ini seperti bapak-bapak yang ada di sini. Saat anaknya minta, dia akan bergeng. Kenapa kamu minta? Mau apa kamu? Betul? Tetapi saya percaya sampai ayah ini sudah memberi, berarti anaknya apa? Tadi di sini katanya apa tadi, kata-kata bahasa Jawa tadi, aku wis ora rewel. Tapi saya ganti bilang aku ngeyel katanya. Anaknya ini ngeyel, saudara. Saya minta hak saya. Kita mungkin tersenyum, tapi sometimes itu terjadi sama kita. Kita minta hak kita. Tuhan, saya minta hak saya.
Akhirnya saudara tahu, seorang bapak dengan hati yang penuh kasih, saya percaya bapak ini hatinya remuk redam, karena dia masih hidup, anaknya sudah minta warisan. Dengan berat hati ayahnya membagi warisannya. Dia memberikan kepada bungsu ini, wes kamu dapat rumah ini uangmu. Kalau sekarang ada deposito ya, dulu tidak ada. Ini uangmu, ini bagianmu diberikan. Saudara, kita mau lihat, tidak menunggu lama. Tadi dikatakan apa? Beberapa hari kemudian, harta yang dipilikin oleh ayahnya yang dicari dengan susah payah dijual hanya dalam waktu beberapa hari, saudara. Dan setelah dapat cash, anak ini kemana? Dia pergi ke negeri jauh. Kalau sekarang biasanya kita ngomong ke luar negeri. Wes aku mau ketemu ya. Kalau di Indonesia mungkin yang dekat ke Malaysia lah. Di sana dia menikmati hidupnya dengan berfoya-foya. Kenapa? Karena diceritakan di sini, papahnya ini kaya, saudara. Banyak karyawannya, banyak hartanya, sehingga kalau dibagi dua juga masih banyak. Anak ini seperti anak yang keluar dari kungkungan, selama ini menjadi anak yang baik menurut orang tua, tapi saat dia mengambil keputusan pergi, dia melakukan apa yang belum pernah dilakukan. Dikatakan ayat firman Tuhan, berfoya-foya. Ini positif atau negatif? Negatif. Kenapa? Berfoya-foya enggak ada. Berfoya-foya untuk membeli sesuatu yang baik, enggak. Biasanya berfoya-foya untuk memberi keinginan, bukan kebutuhan. Dan apabila kita ini borju kaya, punya banyak harta, berfoya-foya, biasanya dilakukan di mana kalau berfoya-foya, Bapak Ibu? Tidak mungkin buat makan, tidak habis itu. Dia pergi ke klub-klub malam, dia pergi ke tempat-tempat hiburan. Kalau mungkin dia berjudi, melihat sesuatu yang belum pernah dilakukan, jauh dari apa yang dia lakukan di rumah. Dan saudara lihat apa yang terjadi. Kita lihat ayat yang ke-14. Ada yang bisa membantu membaca ayat 14? Ibu Seli, boleh baca ayat 14? Ada di sini? Silakan. Terima kasih. Melarat sama miskin berat mana? Apa artinya melarat? Habis-bis entek-entekan. Ya, dari yang dia berangkat merantau dengan gagah, dia membusungkan dadanya, dia membeli semua cewek-cewek, dia bisa mempunyai banyak teman, tetapi saat hartanya habis, temannya kemana, saudara? Dan saudara, Alkitab mencatat anak ini menjadi melarat, tidak punya apa-apa, bahkan hartanya habis. Saat dia jauh dari rumah Bapa, zaman sekarang tidak ada HP, dia jauh dari Bapa, dia tidak punya pertolongan. Teman-temannya yang diajak mabuk-mabukan, diajak pesta pora, dimintain uang, tidak ada yang mau kasih. Disitulah satu persatu dia kehilangan temannya dan dia menjadi seorang diri. Di titik nadir inilah anak muda ini berbalik. Kita lihat ayat yang selanjutnya, ayat 15, bisa tolong dibacakan? Ada yang bisa tolong baca? Kita coba baca ayat 15. Thank you. Firman ini kita harus tahu kalau kita membaca firman Tuhan.
Perikop ini adalah Tuhan Yesus berbicara kepada siapa? Bangsa Israel, bangsa Yahudi, di mana orang Israel dan orang Yahudi tidak makan babi. Babi adalah sesuatu yang haram hukumnya buat bangsa Yahudi. Dan Yesus tahu kenapa Yesus mengambil perumpamaan dengan kalimat ini. Karena di negeri orang tadi, orang Israel, bangsa Yahudi, seorang muda yang keluar dari rumah ini, dia harus bekerja di kandang babi. Di dalam hukum Taurat, menjamah babi saja haram, apalagi memakan. Saat ini seorang muda yang tahu betul bahwa itu haram, dia harus bekerja di kandang babi. Satu pekerjaan yang tidak boleh dikerjakan oleh orang Israel. Tetapi karena perutnya lapar, dia tidak punya apa-apa, dia ambil pekerjaan yang hina itu. Saya pernah berpikir, kenapa tidak di kandang ayam, tidak di kandang yang lain, kenapa di kandang babi? Karena Yesus berbicara kepada orang Israel, dan dia mau tunjukkan bahwa ini pekerjaan yang sebenarnya orang Israel tidak boleh lakukan. Satu pekerjaan yang hina dilakukan, tetapi di kandang babi pun dia tidak mendapat makanan. Mari kita baca ayat yang ke-16, dikatakan, lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Babi adalah salah satu hewan pembersih, all you can eat, semua dimakan. Jadi apa yang dikasih kepada babi adalah semua kotoran sisa-sisa makanan manusia dikasih ke babi. Kita manusia sudah tidak makan, betul? Salah kita makan, ya kan, kotoran. Tetapi karena perutnya lapar, yo wes lah, makanan yang harusnya untuk babi. Kita lihat aja sudah jijik, dari restoran-restoran diberesin, dibuang. Ampas-ampas sisa makanan dikasih untuk babi. Tapi orang muda ini, aku mau makan, gak ada, ya wes, ampas babi ini saya makan. Tetapi itu pun tidak dikasih sama pemiliknya. Mari kita berpikir ke sana. Betapa merosotnya kehidupan anak muda ini setelah dia mengambil keputusan yang salah, keluar dari rumah bapaknya. Saya mau saudara Yehuda membaca di dalam ayat 17. Ayat 18. Terima kasih. Saat kita sudah di titik nadir di dalam kehidupan kita, kehidupan kita menjadi hampa, kosong, tidak tahu harus berbuat apa, hidup tidak berpihak dalam kehidupan kita. Di saat itulah ada satu kata dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Seseorang tidak akan pernah bertobat kalau dia tidak pernah menyadari keadaannya. Saya tidak pernah mau berubah kalau saya tahu saya tidak bersalah, betul? Kalau saya merasa ini benar, saya tidak perlu berubah. Tapi untuk bisa berubah, seseorang harus sadar, harus menyadari keadaannya. Inilah langkah pertama pertobatan. Sebelum melakukan yang lain, Tuhan mau kita menyadari keadaannya. Anak muda ini menangis dengan air mata. Tuhan, saya tidak bisa makan. Bahkan makanan babi pun tidak dapat diberikan kepada saya. Dengan air mata anak muda ini menyadari, saya sudah jauh dari rumah Bapa.
di rumah bapakku, sing paling elek buruh kasar aja cukup makan. Saya anaknya, saya ndak bisa makan di negeri orang. Sehingga dengan air mata dia mulai merenung, anak muda ini, saya mau pulang ke rumah Bapak. Tapi sebagai orang normal, anak ini juga berpikir, kalau saya pulang ke rumah Bapak, saya sudah tidak punya hak sebagai anak. Kenapa? Kenapa tidak punya hak? Warisannya sudah saya habiskan. Saya tidak layak kembali pulang menjadi anak. Sehingga apa yang dia pikirkan tadi? Aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia hanya berpikir, saya mau pulang ke rumah Bapakku. Saya mau pulang, saya mau minta maaf. Saya mau kerja sama Bapakku. Saya tidak mungkin jadi anak. Saya tidak mungkin jadi anak. Tapi saya wis dadi pegawai ini bapakku sing paling rendah saja saya bisa makan. Itu yang ada dalam pikiran anak itu. Sehingga saudara, dia tidak punya uang. Kira-kira kalau tidak punya uang pulangnya naik apa saudara? Hah? Jalan kaki. Ada sedikit cerita. Kemarin, hari apa? Jumat ya. Hari Jumat, ini kisah nyata yang saya kaitkan dengan ini. Kami di Madiun punya rumah pengharapan agape, bukan promosi ya. Di situ kami menjaga, merawat para lansia. Dan ada satu lansia kami difabel dari Jakarta, kami rawat di sana. Dan kami punya seorang perawat yang tinggalnya rumahnya dekat rumah sakit Sogaten Madiun kalau saudara tahu. Dia datang pagi jam 7, pulang jam 6 untuk merawat bagian pagi karena shift malam ada untuk memandikan dan yang lain-lain. Hari Jumat pagi karena libur saya sudah janjian sama perawat ini, jam 7 lebih sedikit saya akan datang ke sana karena oma ini hanya bisa diranjang. Kita akan 1 minggu sekali keramas, mandi saya bawa ke kamar mandi. Saya bawa galon dari rumah air panas supaya mudah dan cepat. Jumat pagi kemarin, saya dan suami saya berangkat jam 7 lebih 15. Saya sampai ke tempat rumah pengharapan setengah 8. Di depan rumah pengharapan, saya lihat ada apa kerumunan semua pegawai saya ada di situ. Tim dari rumah sehat. Ternyata perawat saya itu semaput saudara. Tingginya 172. Cewek sesaya tapi besar. Sudah semaput di situ bilang, loh ini kenapa? Nggak tahu Ci Ailing, datang geblak di depan. Jadi nggak masuk di pintu, dia geblak. Sudah berapa menit? Hampir 15 menit. Disadarkan, geblak lagi, disadarkan, geblak lagi. Saya bilang, bawa ke UGD. Singkat cerita dengan susah payah digendong suami saya, diangkat sama satu karyawan lagi, diangkat dibawakan ke mobil kita. Saya bawalah ke UGD Dr. Sudono. Di UGD saya ditanya, ini kenapa pasien kok tidak sadar? Saya cuma bilang, dia jalan 10 kilo, kelelahan, coba dicek. Jadi saya bantuin dia ke UGD, diperiksa oleh dokter, oh ini dehidrasi, kecapean. Kenapa? Jalan kaki. Setelah saya bilang infus saja, kasih vitamin, kasih sangobion, disuntik. Oh enggak bisa disuntik, di sini suntik harus di kamar, yang bisa dikasih ini. Oke, karena saya juga sedikit tahu, akhirnya saya bilang oke, kasih ini, kasih glukosa, kasih ini, dia harus makan. Setelah beberapa lama, suster saya ini jenggelek, orang Jawa bilang ya, sadar, saya di mana Ci Ailing? Kamu di rumah sakit, kamu nyampe rumah pengharapan geblak, saya bilang gitu. Kenapa? Ternyata dia berantem sama suaminya, sehingga dari rumah sakit Sogaten jalan ke Jalan Salak, kurang lebih berapa kilo? 10 kilo. Dia jalan dari setengah 6 pagi sampai jalan Salak jam 7 lebih 10 geblak karena dehidrasi. Saya belajar firman Tuhan malam ini. Kira-kira zaman dulu
Anak muda ini naik apa? Jalan kaki, saudara. Dia pulang ke rumah bapak dengan jalan kaki. Meyujian orang bilang ya. Tidak punya uang. Orang Batak bilang dang hadong hepeng. Sudah tidak punya apa-apa lagi. Mau bawa ransel, tidak ada. Semuanya habis. Dengan berjalan dia, saya percaya anak muda ini berjalan dengan air mata. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mau pulang. Saya mau pulang. Dan Alkitab mengatakan ke negeri orang. Cukup jauh perjalanannya. Kira-kira kalau mau sampai rumah, wajahnya kayak apa, saudara? Bagaimana dengan bajunya? Orang Jawa bilang bulak. Tahu enggak saudara bulak? Sudah tidak berbentuk lagi. Tapi coba kita lihat. Ayat yang ke-20. Saya minta Pak Ari boleh baca ayat yang ke-20. Saudara, kita bayangkan anak yang hilang ini. Anak bungsu ini yang sudah kotor bajunya, kakinya semua jalan berdebu. Ya, di padang pasir sana, di Arab sana kan, Israel. Dan dia dengan wajah yang mungkin tidak berbentuk, enggak karu-karuan. Sekarang bawa tisu basah tiap hari diberesin, enggak ada, saudara. Dengan wajah enggak karu-karuan, anak itu pulang, tetapi dengan satu pengharapan. Saya mau pulang ke rumah Bapak, karena di rumah Bapak ada makanan. Di rumah Bapak saya lebih bahagia, meskipun saya menjadi pegawai upah. Dan satu hal yang saya mau Bapak Ibu underline di sini, bapaknya, ayahnya yang kehilangan anak, kira-kira sedih enggak? Saya percaya ayah ini berdoa setiap saat untuk anaknya yang hilang. Tuhan, bawa anak saya pulang. Kenapa? Di sini dibuktikan. Meskipun anaknya dari jauh, berarti papahnya ini tiap hari melihat keluar. Rumah istana, tapi dia keluar dari sana melihat. Kalau anak saya pulang. Dari jauh terseok-seok, saya percaya bajunya sudah tidak karu-karuan. Tapi seorang ayah, dia tahu betul siapa anaknya. Saat dari jauh, ayahnya itu langsung anakku itu anakku pulang dengan sukacita. Ayahnya ini apa yang dilakukan? Ayahnya berlari, saudara. Dia tidak bisa menahan hatinya bahwa saya sangat rindu terhadap anak saya. Anak saya sudah hilang dan sekarang pulang. Dia tidak mau menunggu. Dia tidak mau menunggu sampai anaknya sampai ke depan dia. Ayahnya ini berlari. Dia mendapati anaknya. Apa yang dia lakukan? Ayah itu merangkul dia dan mencium dia. Luar biasa firman Tuhan. Saya percaya ini bukan sebuah drama. Saya percaya ini bukan sebuah dongeng, saudara, tapi ini kisah kasih Tuhan kepada kita. Saat anak yang hilang itu mau pulang, saudara, bayangkan saudara dan saya sudah menghabiskan harta warisan orang tua. Saudara akan speechless. Aku ngomong opo kepada bapakku. Apa kata pertama yang akan saya ucapkan? Sepanjang perjalanan anak itu berpikir, apa yang harus saya katakan? Benar gak? Saudara, kalau kita sudah berbuat dosa, untuk mengaku sebuah dosa itu sangat susah atau sangat mudah? Sangat susah. Anak ini sepanjang jalan berpikir, opo sing meta omong kepada bapakku. Tapi Bapa yang penuh kasih, dia tidak bicara apa-apa. Dia berlari, dia memeluk anak ini. Dan apa yang keluar, saudara?
air mata. Air mata kebahagiaan keluar dari mata orang tua ini. Dari anak juga mereka kembali. Kisah kasih ini melambangkan kisah kasih Tuhan. Tidak sampai di sini saudara. Apa yang dilakukan bapaknya? Mari kita baca ayat 22. Ayat 21. Kita baca dulu ayat 21. Ada yang bisa bantu baca? Terima kasih. Saat anak ini sudah menyadari keadaannya, saat bapaknya sudah merangkul dia, mencium dia, dia masih merasa saya tidak layak jadi anak bapak. Saya sudah menghabiskan harta Bapa. Saya sudah menyakiti hati Bapa. Dia ngatakan apa? Saya jadi pegawaimu saja. Tetapi apa kata Bapa? Saya minta pendeta Yeremia sampai boleh bacakan. Ayat 22. Terima kasih. Ada 3 hal yang diperintahkan Bapak kepada pegawainya. Sorry, ini saya kasih waktu sampai jam berapa pendeta? Baik, saya akan selesai sampai selesai karena ini sangat bagus buat kehidupan kita. Ya, kalau sudah ada yang tidur saya berhenti. Yang pertama yang dikasih apa? Jubah. Suruh ngambil apa? Jubah yang terbaik, the best. Bapak ini cari jubah yang terbaik, kasih ke anak saya. Kedua, kenakan cincin pada jarinya. Dan ketiga, kasih sepatu. Dan yang selanjutnya dikatakan, sembelih lembu domba, kita akan pesta. Kenapa? Ayat 24 kita baca, ayat yang ke-24. Sudah 24 ada di sini. Oke, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Ternyata setelah ditinggal oleh anak yang bungsu ini, bapak ini sedih. Ada yang kurang dalam hidupnya. Anaknya hilang satu. Tapi saat anaknya pulang, dia bilang, ayo pesta, karena anakku yang hilang sudah kembali. Anakku tidak tahu hidup atau mati, dia sekarang sudah hidup kembali dan bersukacita. Amin saudara. Saat musik boleh dinyanyikan, makanan disajikan, semua bersukaria karena anak bungsu kembali. Bapak mengundang semua pegawai ikut terserta. Kalau zaman dulu ya, punya pegawai banyak ya, tidak hanya puluhan, ratusan bahkan ribuan kalau orang kaya raya. Dibilang ayo semua berpesta. Saat di tengah-tengah pesta, anak yang sulung pulang. Dari kejauhan anak sulung ini mendengar, enek opo kui. Kenapa kok ada bunyi-bunyian? Kenapa kok rame-rame? Ayat 26 ya, ayat 26 kita lihat. Tolong dibacakan sebagai anak sulung. Om, apa Pak yang ujung sana? Nah, betul Pak, boleh dibaca Pak. Maaf, saya belum kenal namanya. Boleh dibaca? Dua 27. Sekali lagi, satu ayat lagi Pak.
Terima kasih, silakan duduk. Saudara, anaknya tadi bapaknya 2, yang satu hilang, pulang, dipestakan. Yang selalu di rumah siapa? Yang sulung ini berarti anak baik enggak? Baik. Saat dia datang ke situ dia tanya, enek opo, enek opo. Dia manggil seorang hambanya dan tanya, ada apa itu? Kenapa ada pesta? Tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak ada pemberitahuan. Bapak tidak cerita kalau mau pesta. Kok tiba-tiba ada pesta? Dijawab apa? Adikmu telah kembali dan bapak membuat pesta karena dia mendapatkan adikmu kembali dengan selamat. Karena di pikiran mereka mungkin anaknya sudah mati, tidak tahu kemana. Apa reaksinya anak sulung ini? Kita baca ayat yang ke-28. Next, tolong dibaca ini. Maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Saudara, kenapa marah kira-kira? Saudara Yehuda, kenapa kira-kira anak sulung ini harus marah? Kenapa kok iri? Apa yang diirikan? Saudara, anak bungsu, anak sulung ini yang dikatakan iri. Dia marah. Anak adikku sudah ngabisin hartanya, sudah membuat bapakku susah, membuat bapakku tidak bisa tersenyum bahagia. Sekarang pulang-pulang dipestain. Saya, selama adik saya pergi, saya yang menghibur bapak, saya yang mengatur harta bapak, saya yang menata semuanya, saya yang mengelola harta bapak. Saya tidak pernah dipestakan. Salah enggak yang dilakukan anak sulung ini? Yakin? Normal enggak? Manusiawi? Seringkali yang terjadi dalam diri kita begitu tuh. Kuwi anake sing ngentekke duit teko, kok yo sik dikeki padahal duit sing dikeki kuwi duit saka aku. Anak yang berbakti, betul enggak? Inilah yang terjadi. Anak sulung ini marah. Dia bilang, bapak tidak adil. Kenapa bapak melakukan itu? Coba lihat. Kita lihat ada 2 kali tindakan bapaknya. Yang kesini kita lihat. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Yang pertama, saat bapak itu melihat anaknya yang hilang pulang, apa yang dilakukan bapak? Dia berlari, dia memeluk, dia mencium anaknya yang hilang. Untuk anak yang sulung ini, karena dia marah, bapaknya juga keluar. Bapaknya yang mendatangin anak sulung ini untuk dia berbicara dengan anaknya. Apa yang dikatakan bapaknya? Anaknya berkata dulu, kita baca ayat 29 dan 30, tinggal 2 ayat. Ya mohon silakan Mas. Next 30. Terima kasih. Ini kita banget bukan, saudara? Ini kita, gue banget orang bilang ya. Ini kita banget. Kalau di dalam kehidupan kita terjadi seperti ini, kita pun akan menjadi seperti anak sulung ini. Aku sing wis kangelan, aku sing ngopeni papa. Kenapa? Sekarang dia datang, papa memberikan yang terbaik buat dia. Tapi coba kita lihat, sekali lagi saya minta pendeta Yeremia untuk baca. Ayat 31. Tiga dua ayat terakhir.
Saudara, papanya yang dengan penuh kasih katakan, kamu anakku, kamu selalu bersama-sama dengan Bapa. Apa yang aku punya adalah punyamu. Kenapa kamu harus marah sama adikmu? Yang terakhir dikatakan di sini, kita patut bersuka cita karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Luar biasa perkataan Bapak ini yang menyentuh saudara dan saya. Saat ini untuk aplikasi. Pertanyaan aplikasi buat kita sebelum saya tutup. Saudara, siapa yang hilang dari rumah Bapak? Anak yang bungsu atau anak yang sulung? Saya mau tanya, siapa yang bilang anak yang sulung? Bentar, pertanyaannya saya dulu. Statementnya harus jelas. Di sini judul perikopnya apa? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Menurut saudara, siapa yang hilang? Yang bungsu? Siapa yang setuju yang hilang yang bungsu? Yang benar yang mana? Yang hilang yang sulung atau yang bungsu? Atau dua-duanya hilang? A, B, atau C? Tidak ada. Ya, jawabnya A, yang bungsu yang hilang, B, yang sulung yang hilang, C, yang bungsu dan yang sulung. Saudara milih yang A mana? Siapa yang milih yang A? Anak yang bungsu yang hilang. Ada yang milih? Tidak ada. Berarti saya sudah khotbah dari tadi tidak ada yang understand, ya. Yang kedua, siapa yang memilih yang sulung yang hilang? Yakin? Berarti yang bungsu tadi tidak hilang. Nah, yang ketiga, siapa yang bilang bungsu dan sulung hilang? Satu, Pak Pendeta absen. Ya, biar tidak ngantuk, karena saya lihat sudah mulai ngantuk. Kita mau perjamuan soalnya. Ya, saudara dari kisah ini dua-duanya hilang. Melamar dulu sama Pak Yehuda bosnya. Baik. Kenapa bisa hilang? Yang satu secara aktual, secara kenyataan anak ini hilang. Dia benar-benar murtad, jauh dari Tuhan, benar? Tapi yang satu, dia ada di rumah Tuhan, tetapi hilang. Ya, satu hal, konklusinya, kesimpulan yang saya mau sampaikan. Pertama, kita belajar dari anak yang hilang. Kita semua pernah menjadi anak yang hilang. Setuju? Kita pernah mengambil keputusan keluar dari rumah Bapa, keluar dari rumah Tuhan ini. Wes gak gereja-gerejonan. Aku wes gak Tuhan-Tuhanan. Saya tidak mau berdoa, Tuhan tidak menjawab doa saya. Saya mau di luar sana kehidupan yang lebih baik. Saat itu kita menjadi anak yang bungsu. Saat kita sudah diberi berkat oleh Tuhan, saat kita boleh merasakan kasih Tuhan, kita melupakan Tuhan. Saya mau keluar sumuk neng gereja dengan segala masalahnya. Tapi saudara, saat kita tidak menemukan apa-apa, kita menemukan kehampaan di luar Tuhan, di luar Bapa, disitulah apa yang dikatakan anak muda tadi, ia menyadari keadaannya. Roh Kudus bekerja saat anak ini menyadari keadaannya. Karena untuk bertobat harus sadar dulu. Saya dengan saudara Sandi itu sering membuat dia sadar. Ya, kalau tidak sadar kita tidak boleh bertobat. Kenapa? Karena kita tidak merasa yang kita lakukan salah, saudara. Masing-masing kita punya dosa-dosa kesayangan yang kita tidak anggap dosa, sehingga dosa itu menjadi gray area, abu-abu. Tapi saat kita menyadari kesalahan kita, disitulah saya mau pulang. Perjamuan kudus adalah satu lambang kita menerima kematian Yesus,
menjadi juru selamat kita. Kita mengakui kematiannya untuk memulihkan hidup kita. Ada 3 hal yang Tuhan berikan. Tadi sekolahnya harus lulus saat saya selesai khotbah. Dikasih 3 hal, apa saudara yang pertama? Aduh, lupa. Dikasih apa anak bungsu tadi pulang? Saksi jubah, yang kedua cincin, yang ketiga apa artinya? Yang pertama jubah. Di dalam Zakaria 3 ayat 4, jubah melambangkan pengampunan, penerimaan. Saat kita penuh dengan dosa, kita tidak bisa menghampiri tahta kasih karunia. Kita tidak layak menghadap Bapa di surga dengan segala dosa-dosa kita. Tuhan datang mengenakan pakaian pesta. Dia mengenakan kain putih kebenarannya, sehingga dosa kita, kotoran kita ditutupi oleh darah Yesus. Saudara setuju? Saat saudara dan saya datang ke tahta kasih karunia, kita kembali kepada Bapa dengan keadaan kita yang berdosa, Tuhan memberikan jubah kebenaran kepada kita. Dia berkata, anakku, engkau sudah disucikan, engkau sudah diperbarui, engkau kuampuni, dan engkau layak menghadap tahta kasih karunia. Karena untuk masuk ke rumah Bapa harus dengan pakaian pesta. Seorang yang tidak punya pakaian pesta harus keluar. Anak ini tidak punya pakaian pesta. Bajunya sudah compang-camping, perjalanan jauh dan kotor. Tetapi Tuhan bilang, kasih pakaian yang terbaik. Anak yang terhilang dan kembali ini diterima tanpa syarat dan diberi pengampunan oleh Bapa. Demikian halnya terjadi kepada seorang yang berdosa yang mau datang kepada Tuhan dan bertobat. Tuhan memberikan kepada saudara dan saya kehidupan yang baru di dalam Dia. Tuhan menerima dan tidak menolak engkau dan saya. Dia menjauhkan segala dosa dan pelanggaran dari diri saudara, serta memberikan pengampunan. Itulah makna jubah. Artinya Bapa menerima anak itu, mengampuni dosa-dosanya yang sudah menyakiti hati Bapa. Saudara, berapa sering kita menyakiti hati Bapa kita di surga? Berapa sering kita melukai Dia dengan perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Namun saat kita mau datang kepada Bapa, tangannya terbuka dengan penuh kasih. Aku mengasihi. Yang kedua, saudara, diberikan cincin. Apa arti cincin ini? Ada yang tahu? Tadi yang lulus tadi? Meterai, status, apalagi tanda apa? Pada waktu Yusuf dipilih di dalam Kejadian 41 ayat 42, dipilih menjadi penguasa di Mesir, Fir'aun melepas cincinnya, diberikan kepada Yusuf. Apa artinya? Ini power, ini kuasa. Jadi saat Yusuf bertindak, dia mewakili Fir'aun. Saat dia mengangkat tangan, seperti kalau cerita-cerita film silat ya, membawa cincin kerajaan, berarti raja itu sendiri yang berbicara. Titahnya adalah titah raja. Artinya cincin ini sebagai identitas otoritas seorang anak mempunyai kuasa. Saat saudara dan saya kembali ke pangkuan Bapa, kita kembali ke tahta kasih karunia, kita bertobat, Tuhan memberikan saudara otoritas sebagai anak-anak Allah. Amin. Kita disebut anak-anak Allah. Tuhan memberikan kita kuasa, yaitu Roh Kudus-Nya. Di dalam Matius 10 ayat 2, kepada umat-umatnya, Tuhan Yesus mengutus 12 murid, memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan penyakit, untuk mengangkat kelemahan. Saudara bukan diri saudara sendiri saat saudara terima Yesus. Kita punya authority, kita punya kuasa sebagai anak-anak Allah.
Kalau kita gunakan itu untuk pekerjaan Tuhan, akan luar biasa pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Amin. Dan yang ketiga, apa yang diberikan? Terakhir, sepatu. Saya mau bacakan sedikit. Sepatu melambangkan langkah-langkah kaki, yaitu langkah kehidupan kita setiap hari yang mencakup sikap dan perilaku sebagai anak Allah. Karena kita anak Allah, maka kita harus menjadi terang bagi dunia sehingga orang dapat melihat perbedaan dalam hidup kita. Seringkali kita menjadi umat Tuhan. Kalau di gereja saya bilang menjadi orang Advent hari ke-7. Artinya pas hari ke-7 aja orang melihat kita jadi umat Tuhan. Hari pertama sampai hari ke-6 tidak kelihatan. Kita sama dengan dunia ini. Apakah demikian? Apakah setiap hari Minggu aja saat ibadah kita menjadi umat Tuhan? Di luar itu kita bukan umat Tuhan. No, saudara. Tuhan mau saat saudara dan saya menjadi anaknya kembali. Dia mau kehidupan kita menjadi terang buat orang lain. Sehingga orang bisa melihat Bapa di surga. Dikatakan dalam Matius 5:14, dia orang akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan siapa? Bapa di surga. Bukan melihat perbuatan kita yang baik dan mengagungkan kita, oh kita orang baik. Bukan, itu motif. Tapi kalau benar-benar tulus dari hati kita berbuat baik, maka yang dimuliakan adalah Bapa kita di surga. Itulah saudara, saat kita kembali kepada Bapa, kita menjadi anak Bapa. Saya mengupas sedikit tadi, kenapa anak sulung ini hilang? Saya tertarik yang bisa menjawab tadi. Ayo Mas, kenapa saudara bilang anak sulung ini hilang? Hilangnya di mana? Dia selalu bersama dengan Bapa? Kita coba lihat lagi ayat 30, saudara Yehuda, coba perkataan anak muda ini. Lukas 15 ayat 30, coba, betul nggak? Oh, 29. Kita baca pelan-pelan ya. Tetapi ia menjawab, siapa ia ini? Anak sulung. Katanya, Bapak, aku sudah bertahun-tahun melayani Bapak. Aku pelayanan musik di gereja. Saya berkhotbah, saya melawat, saya bayar perpuluhan Bapak. Saya tidak pernah tidak ke gereja. Saya selalu ada saat-saat penghiburan. Saya selalu ada saat kesusahan. Saya selalu membantu pekerjaan Tuhan, Bapak. Tapi dikatakan di sini, aku belum pernah melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak berikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Kira-kira ini berbicara tentang siapa? Tentang kita, saudara. Kita yang ada di tempat ini saat ini. Kita seringkali menjadi anak yang sulung hilang di dalam gereja. Ingat saudara, saat kita belajar firman Tuhan, kita tahu ini Yesus bicara sama siapa. Yesus berbicara kepada orang Farisi dan Saduki. Orang-orang yang apal Alkitab. Orang-orang yang hitungannya, hidupnya diatur. Dan dikatakan kalau kehidupan kerohanianmu tidak melebihi orang Farisi dan Saduki, kamu tidak bisa masuk surga. Karena mereka orang-orang yang sudah benar secara legalis. Dia melakukan apa yang Tuhan mau. Pelayanan dijalankan, perpuluhan diberikan, apalagi yang kurang. Tapi anak ini hilang. Saya mau ambil waktu sebentar buat kita. Yang kesalahan 3 anak. Kesalahan ada 3 kesalahan anak sulung ini. Yang pertama, ia berharap melalui ketaatannya mereka boleh mendapatkan sesuatu, yaitu harta warisan yang menjadi haknya. Pelan-pelan, kita berusaha menjalani kewajiban agama sebaik-baiknya dan berharap Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang baik kepada kita, seakan-akan sesuatu itu memang layak kita terima. Sehingga ketika hidup tidak berjalan baik, tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, kita akan menjadi marah sama Tuhan.
kurang opo aku Tuhan. Saya sudah setia sama Tuhan, saya pelayanan, saya berbuat baik. Kenapa hidup saya seperti ini? Itulah kita anak sulung. Kalau anak yang bungsu tidak ada di sini. Kalau mungkin Anda kadang menjadi anak bungsu sudah pulang, betul nggak? Sekarang yang ada di sini adalah anak sulung, saudara. Jangan salah motif dalam melayani Tuhan. Saya mau tanya, kita hadir di tempat ini untuk selamat atau kita hadir di tempat ini karena kita sudah diselamatkan Tuhan? Betul? Yakin? Aku lu mau gereja apa diberkati Tuhan? Nek gak lu mau gereja aku tidak diberkati Tuhan. Sometimes kita punya mindset yang salah, saudara. Kita menjadi seperti anak yang sulung ini. Saya datang kepada Tuhan supaya saya diberkati. Saya berdatang sama Tuhan supaya saya tidak terima kutuk. Saya datang sama Tuhan karena saya mau jadi orang baik. Kebaikan kita seperti kain lara. Yang benar adalah saudara melayani Tuhan karena saudara kenal siapa Tuhan itu sebagai seorang anak mengasihi bapaknya. Tidak perlu dijaluk bapak Ethiopia ini dengan baik, betul? Itulah kita. Harusnya kita datang dengan Tuhan dengan penyembahan yang benar. Bukan dioyak-oyak, ayo lu mau gereja, ayo lu mau gereja. Tapi kita sadar di situ saya ketemu Bapa yang mengasihi saya, Bapa yang melindungi kita. Kesalahan kedua, anak yang sulung itu pekerja keras, bermoral, elit, pandai, cerdas, orang terhormat, memahami firman Tuhan dengan jelas. Tetapi seringkali ia ingin mengendalikan orang lain dan cenderung ingin menghakimi orang lain. Saudara, kalau orang itu sudah merasa benar, apa yang dia akan lakukan di gereja? Biasanya apa Pak Pendeta? Akan suka menghakimi. Sing kae kentiti kecelakaan, lah yo gak bayar perpuluhan soalnya, maka no ciloko. Yang sana kedatang kesusahan, iya karena dia tidak setia. Yang sana ada apa? Dia akan menduding orang lain, menunjuk orang lain belum sempurna karena dia merasa saya sudah on track, saya sudah di jalan yang benar. Hati-hati saudara, saya dari lahir ikut Tuhan. Saya percaya semua yang ada di sini sebagian besar juga dari lahir ikut Tuhan. Ini adalah satu hal bahaya bagi kita yang sudah lama kenal Tuhan. Menjadi menyombongkan kerendahan hati. Saya tidak pernah lo mabuk-mabukan, saya tidak pernah lo berjudi, saya tidak pernah lo yang ini. Benar gak? Saya tidak sombong, tapi saya menyombongkan kebaikan hati saya. Salah saudara. Di saat kita di posisi itu, Anda hilang di gereja. Mending di luar sana hilang tenanan iso menikmati hidup, betul gak? Indang di gereja, tidak dapat apa-apa, hilang sisan, sama-sama tidak selamatnya. Tapi saya tidak suruh saudara milih keluar ya. Tapi itu gambarannya, no gray area. Hilang itu bisa di luar, bisa di dalam. Hati-hati kita yang di dalam. Ya. Dan orang-orang seperti ini, anak sulung ini, dia biasanya tokoh-tokoh gereja. Dia juga bisa jadi pendeta. Dia bisa menjadi majelis. Kenapa? Karena dia merasa semuanya itu under control dia. Saya sudah melakukan tugas saya sebagai umat Tuhan dengan baik. Tapi lupa, sampai motif kita sudah salah. Firman Tuhan ini juga berlaku buat saya yang melayani. Mari kita introspeksi setiap hari, melihat firman Tuhan sebagai cermin. Saya harus pulang setiap hari ke rumah Bapa. Yang terakhir, kesalahan anak sulung sebelum saya tutup. Saya mohon juga Pak Yehuda, tadi saya ada titip lagu ada ya? Oke. Kehidupan doa yang kering karena rutinitas. Saudara, saya dari lahir sudah suruh doa Bapak kami. Saya tidak cerita orang lain, saya aja. Sometimes saya ke gereja, saya pulang tidak bawa apa-apa. Kalau tidak sakit keras, saya tidak absen dari gereja. Tapi kadang kala saya pulang, saya kok ketoknya ampang ya. Pernahkah saudara merasa seperti itu?
Tidak pernah ya, berarti baik semua di tempat ini ya. Saya datang ke gereja, saya pulang ada sesuatu yang kosong dalam diri saya. Kenapa? Karena kita sudah satu titik jenuh rutinitas. Makanya di dalam Tuhan ada satu ayat yang saya suka, saudara. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Untuk menjaga iman kita tetap teguh di dalam Tuhan dan tidak menjadi seperti anak sulung hilang di rumah sendiri. Mari kita baca ayat terakhir di dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, ada 3 hal yang Tuhan mau. Berdirilah teguh. Yang kedua, jangan goyah. Yang ketiga, giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Halo, jangan duduk manis di gereja. Saya tidak aktif, pokoknya aku ke gereja saja. Kenapa? Saat saudara melayani Tuhan, iman kita dikuatkan. Saat kita hanya duduk dan pulang, saudara, saat badai menerpa kerohanian kita, kita akan jatuh. Tapi saat kita melayani orang lain, di situ kita akan dikuatkan. Karena dalam setiap pelayanan ada kesaksian. Dalam setiap pelayanan kita melihat mujizat Tuhan. Dalam setiap pelayanan kita berdoa. Betul? Pendeta Yeremia cerita sama saya, pelayanan pelepasan, berdoa setiap saat. Betul, kita dikuatkan, yang dilayani dikuatkan. Itulah sebabnya tidak boleh ada yang duduk manis di gereja. Di gereja ini saya berharap, saya percaya, semua ambil bagian. Semua bekerja bagi Tuhan. Karena itu untuk membuat iman kita tetap berdiri, iman kita tetap kokoh. Dan yang sebagai terakhir, saya rindu untuk menyanyi sebuah lagu. Bukan saya yang menyanyi, saya tidak bisa menyanyi. Suami saya panggil ke depan untuk menyanyikan sebuah lagu. Lagu ini akan mengiringi kita untuk mengikuti acara perjamuan kudus yang berjudul Aku Sesat dari Tuhan. Kita masing-masing semuanya sesat dari Tuhan. Kita sudah keluar dari kandang Tuhan, ataupun di dalam kandang kita melupakan Tuhan. Namun saat ini mari kita pulang ke rumah Bapa. Bukan mati ya saudara, pulang ke rumah Bapa, tapi kita pulang menjadi anak yang tidak terhilang. Dan kita akan pulang ke rumah Bapa di surga, bekerja bagi Dia, menyelesaikan pekerjaannya hingga Tuhan datang. Sesat dari Tuhan, sekarang ku pulang. Lama ku buat kejahatan, sekarang ku pulang. Ku pulang ke rumah, takkan menyimpang. Ya Tuhan, ku terimalah, sekarang ku pulang. Aku sudah lama hilang, sekarang ku pulang. Aku bertobat ya Tuhan, sekarang ku pulang. Ku pulang ke rumah, takkan menyimpang. Ya Tuhan, ku terimalah, sekarang ku pulang. Aku tak mau sesat lagi, sekarang ku pulang. Kasih-Mu panggil kembali, sekarang ku pulang.
dimanapun mungkin kita tersesat, kita saat ini mau bertobat. Mari kita sama-sama berdiri. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang telah Engkau bukakan pada pagi hari ini. Kami menyadari masing-masing kami penuh dengan dosa. Kami adalah anak yang hilang, baik anak bungsu maupun anak yang sulung. Tuhan, koreksi hati kami. Tolong kami Tuhan untuk menyadari kelemahan kami. Saat ini kami mau pulang Tuhan, pulang ke rumah. Biarlah Kau boleh melayakkan kami untuk kembali menjadi umat-Mu. Kami dipulihkan Tuhan, kami diurapi kembali menjadi anak-anak Tuhan. Dan kami siap menerima tugas yang Tuhan mau berikan kepada masing-masing kami sesuai dengan talenta-talenta kami. Sebentar kami akan melanjutkan dengan ibadah perjamuan kudus. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Kiranya darah Yesus, kiranya tubuh Yesus menjadi bagian kami, menyelamatkan kami, dan membawa iman kami semakin dekat kepada-Mu. Terima kami Bapa, layakkan kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilakan dulu kembali Bapak Ibu. Kita akan menikmati perjamuan kudus pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Engkau atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan, pengorbanan-Mu yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Terima kasih Yesus. Haleluya. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan atas segala kebaikan, atas segala pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami mengucap syukur diberkati perjamuan kudus pada saat pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Amin. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku.
hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa. Mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri. Amin. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus. Tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita akan menikmati perjamuan kudus. Dengarkan firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Marilah kita mengangkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebagaimana Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, dan Bapak Ibu mengucapkan bersama-sama dengan saya dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberi kami keselamatan. Kami percaya oleh kuasa bilur Tuhan Yesus, kami semua sudah disembuhkan segala kuasa, sakit penyakit, segala vonis dokter, dan kuasa kutuk dosa, kuasa penderitaan, tidak berkuasa lagi atas kami. Tubuh kami disempurnakan, kami dipulihkan, diciptakan kembali baru, segambar dan serupa dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, yaitu tubuh Yesus Kristus. Makanan dengan imanmu, inilah tubuh Yesus Kristus, menyatu dengan kehidupanmu. Dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Marilah kita mengangkat cawan tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sebagaimana Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, dan Bapak Ibu mengucapkan bersama-sama dengan saya dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertama, inilah darah perjanjian baru. Darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib,
yang memberikan pengampunan atas salah dan dosa-dosa. Mulai saat ini kami percaya kami sudah disucikan dan dikuduskan. Kami percaya roh di dalam kami lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Kedua, menjadikan aku sebagai jemaat yang dibangun dalam kekudusan, memberitakan Injil dan menjadi sempurna. Ketiga, kami dipulihkan Tuhan. Mata kami suci, kudus, dapat memandang kemuliaan Tuhan. Telinga kami peka, dapat mendengar suara panggilan surga. Mulut lidah kami penuh kuasa. Apa yang kami ikat di bumi, terikat di surga. Tangan kami diberkati. Setiap apa yang kami kerjakan, dimampukan Tuhan untuk berhasil. Kaki kami diurapi, kemanapun kami melangkah. Tanah dan bumi yang kami injak, diberkati Tuhan. Kami mengimani oleh kuasa darah Yesus, kami sudah dipulihkan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Minumlah dengan imanmu, inilah darah Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau. Tuhan Yesus baik. Engkau sangat baik Tuhan. Kami telah menjadi ciptaan yang baru. Hidup kami sudah dikuduskan. Hidup kami sudah disucikan. Hidup kami sudah dibenarkan. Dan kami sudah menerima keselamatan yang datangnya daripada Tuhan Yesus Kristus. Kami bersuka cita kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Kami bukan menjadi anak yang terhilang lagi. Kami sudah kembali kepada Bapa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berterima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Sebab Engkau lah El Shaddai Allah kami yang besar. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Sebab Engkau besar ya Tuhan. Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai. Haleluya. Allah Maha Kuasa. Sebab berkat-Mu berlimpah atas setiap kami Tuhan. Berlimpah El Shaddai. Berkatnya berlimpah. Berkatnya berlimpah El Shaddai. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesusku. Sebab Engkau Allah kami yang besar, ajaib segala perbuatan-Mu. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu yang telah Tuhan kirim pada saat pagi hari di tempat ini. Diberkati dalam pelayanan, diberkati dalam pekerjaan, diberkati dalam kehidupan rumah tangga, diberkati dalam rumah pengharapan, rumah sehat yang dirintis untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan memberkati seluruh kehidupan. Dan kami percaya Tuhan lebih lagi Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang sehingga nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih yang Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pada saat ibadah pagi hari ini. Dalam kondisi mereka sakit lemah fisik Tuhan, kami percaya mereka sudah disembuhkan, mereka sudah dipulihkan, dan mereka sudah diberikan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Bapa, kiranya kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan Tuhan untuk menerima berkat-berkat rohani di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang,
Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat rohani dalam surga, dan engkau sudah diberkati dan terus menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,